kita akan melanjutkan bahasan tadi pagi, yaitu surah At-Takatsur. Tadi pagi kita sudah tuntaskan ayat kedua, ya, bedah tajwid kita per huruf, per harokat, dan per hukum tajwid. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan ke ayat keempat. Tapi yang mungkin akan kita bahas hanya kalimat summanya saja. Karena bagian kala sawfa ta'lamunya sudah kita bahas di ayat ketiga sama persis. Jadi nanti setelah summanya kita bahas tuntas, kita akan langsung masuk ke ayat kelima. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas bagian kalimat yang ini, ya, atau kata atau huruf yang ini. Bismillah. Oke. Huruf yang akan kita bahas pertama, ya, adalah huruf yang ini. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini adalah namanya huruf sa, ya, gitu. Huruf sa. Jadi nama aslinya adalah huruf sa. Kita tulis, ya. Nah, huruf sa ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf apa? Persis seperti kita melafalkan huruf zal. Ya. Hampir sama, teman-teman. Jadi huruf sa dan huruf zal itu dilafalkan rasanya sama. Cuman bedanya apa, teman-teman sekalian? Nah, kita bahas, ya. Jadi huruf sa dan huruf zal cara melafalkannya sama. Ya, dari mana? Oke, perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan, ya. Jadi huruf sa dan huruf zal itu memang mereka satu makhraj. Makhrajnya dari mana? Nah, bukan digigit ujung lidahnya. Bukan betul-betul digigit ujung lidahnya. Jadi huruf sa dan huruf zal itu dilafalkan ujung lidah kita bukan betul-betul digigit. Kalau dia betul-betul digigit, nanti akan ada sifat huruf yang hilang dari keduanya. Salah satunya apa sifat yang akan hilang? Sifat rokhwah, mengalir suara. Kalau digigit dia akan berubah menjadi syiddah. Ya, syiddah itu artinya tertahan suara, teman-teman sekalian. Ya. Nah, lantas bagaimana cara melafalkan huruf sa dan huruf zal? Jadi huruf sa dan huruf zal itu dilafalkan dengan cara ujung lidah kita disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Nah, apa? Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi sari atas. Ya, oke. Contohnya wadh-dha wadh-dhalu wathalil ulya min tarafaihima. Jadi huruf sa dan huruf zal itu disentuhkan dengan cara menyentuhkan bagian ujung lidah kita ke ujung gigi sari atas kita. Sa, za, si, zi. Jadi bukan digigit. Da, sa, enggak. Tapi cukup teman-teman, cukup sentuhkan bagian ujung lidah teman-teman ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis saja. Biar apa? Biar suaranya mengalir, biar huruf sa nafasnya juga mengalir. Sa, ya, sa, si, su, as, ya, atau huruf zal, za, zi, zu, azza, izi, udzu. Nah, begitu. Ya. Jadi bukan betul-betul digigit, teman-teman sekalian. Nah, lalu apa yang membedakan antara huruf sa dan huruf zal? Kalau mereka sama-sama dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan dengan ujung gigi sari atas, lalu apa yang membedakan antara huruf sa dan huruf zal? Nah, kalau huruf zal, dia dilafalkan hanya mengalir suara tapi dia jahar tanpa mengalir nafas. Jadi huruf zal ini yang mengalir cuma suara. Za, tanpa mengalirnya udara. Tapi kalau huruf sa, dia mengalir suara plus dia juga sifatnya adalah hams, bukan jahar. Hams itu artinya mengalir nafas. Maka kalau huruf zal tanpa nafas, bunyinya seperti ini. Za. Kalau huruf zal dilafalkan bocor nafasnya, za, bocor nafas za menjadi hurufnya jadi huruf sa. Sa. Kalau huruf sa nggak pakai nafas, jadinya huruf zal. Za. Nah, begitu. Bisa difahami sampai sini, teman-teman? Bisa difahami nggak? Jadi huruf sa dan huruf zal itu sama persis, nggak ada bedanya. Yang membedakan hanya kalau huruf zal keluar aliran suara tanpa nafas, kalau huruf sa keluar aliran suara dengan nafas yang juga mengalir.
Bisa difahami? Pelan-pelan aja. Ya, jadi beda ya. La mengalir suara tanpa nafas, kalau sa mengalir suara dan mengalir nafas. Ya. Bisa difahami sampai sini teman-teman sekalian? Kita lanjutkan sedikit-sedikit ya. Ini kita live di luar jadwal rutin. Saya lagi bisa, jadi saya live ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Jadi di sini pastikan kalau huruf dzal dia dilafalkan sama kayak huruf tha, tapi kalau huruf dzal dia sifatnya jahar, tidak mengalir nafas, ya. Kalau huruf tha dia hams, dia mengalir nafas. Sisanya sama. Oke. Nah, lanjut. Jadi kita di sini pastikan ada nafas yang mengalir ya. Su, 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 su. Nah, gitu. Oke. Sip. Selanjutnya, huruf fa-nya sudah kita bahas. Sekarang kita akan bahas harokatnya. Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simbol angka 9 seperti ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis ya. Kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat simbol angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah harus dibaca dengan vokal apa teman-teman? Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat simbol angka 9, maka dia mesti dibaca dengan apa? Dengan vokal U. Ya, dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya, maka huruf fa dilafalkan tidak menggunakan a lagi karena bukan berharokat baris atas. Lalu huruf fa pun nggak dibaca fi. Kenapa? Karena dia bukan berharokat baris bawah. Tapi huruf fa dilafalkan dengan vokal u, su. Kenapa? Karena dia berharokat dhammah. Maka dibaca dengan vokal u. Oke, teman-teman, harokat ingat, harokat itu ada berapa? Harokat itu ada 3 ya. Basic harokat itu ada 3 apa aja? Ada fathah, ya, ada fathah, ada dhammah, ada kasroh, ada vokal a, ada vokal i, ada vokal u. Nah, setiap harokat baik vokal a ataupun vokal u itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Ada titik sempurnanya masing-masing. Ada yang ingat apa istilahnya? Sempurnanya setiap harokat, ya, istilahnya adalah apa? Istilahnya adalah, ada ingat? Nama istilahnya adalah itmamul harokat. Nah, ya, itmamul harokat. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ya, kesempurnaan harokat. Nah, kesempurnaan harokat ini penting sekali untuk kita pelajari. Alasannya karena apa? Untuk menyempurnakan artikulasi kita. Artikulasi itu apa? Kejelasan ketika membaca vokal a, i, u-nya. Kalau itmamul harokat tidak disempurnakan, maka pasti artikulasi kita jadi kurang jelas. Sehingga ngaji kita seperti orang yang sedang bergumam atau seperti orang yang sedang kumur-kumur. Contoh ngaji seperti orang yang sedang bergumam adalah seperti ini. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sempat ada yang ngajinya seperti itu? Atau mungkin teman-teman salah satu di antara yang mengajinya seperti itu sudah bagus, Masya Allah, bahkan indah, misalnya gitu ya. Tapi ada bagian kecil yang tidak tersempurnakan. Apa? Kesempurnaan harokat kita, sehingga apa? Ngaji kita jadi kurang jelas. Alhasil seperti orang yang sedang bergumam. Maka penting sekali untuk kita sempurnakan harokat kita kalau kita ingin menyempurnakan pelafalan ngaji kita. Ya, oke, maka kita kembali lagi. Yang ada dalam ayat tadi adalah harokatnya harokat dhammah. Simpul angka 9. Maka bagaimana itmamul harokat dhammah? Bagaimana kesempurnaan harokat dhammah? Baik, kita bahas. Nah, itmamul harokat dhammah, kesempurnaan harokat dhammah, vokal u, itu dengan cara apa? Dengan cara mm. Bang, mm itu apa? Mm itu artinya maju mulutnya. Ya, monyong mulutnya. Oke, apalagi muncung mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya, oke. Nah, oke, perhatikan. Kita tulis ya. Jadi
Cara untuk menyempurnakan harokat dhammah vokal U itu dengan cara MM. Maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya. Contohnya bagaimana? Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah simpul angka 9 vokal U hanya seperti ini. Thumma, 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 thumma. Apakah dhammah di sana sempurna? Tidak. Kenapa? Karena nggak maju mulutnya. Sempurnanya harokat dhammah itu dengan cara wa kullu madmumin falan yatima. Harokat dhammah vokal U tidak akan pernah menemukan kesempurnaan kecuali illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali betul-betul memuncungkan, memonyongkan kedua bibir ke arah depan. Contohnya thumma, thumma, maju, thumma, thumma. Jangan sampai tidak maju. Kalau enggak, maka harokat dhammahnya kurang sempurna. Alhasil khawatir bacaan kita menjadi bacaan yang seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, sampai sini paham? Saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Bismillah. Ya, jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, muncungkan mulutnya, monyongkan mulutnya, mencucuk mulutnya. Ya. Baik. Kita lanjutkan kembali. Baik. Selanjutnya teman-teman, ini huruf apa ya? Nama huruf aslinya ya yang saya tanyain ya. Nama asli dari huruf yang saya kasih tanda oval warna biru. Ini nama huruf aslinya huruf apa? Nama huruf aslinya adalah huruf mim. Oke, sepakat ya. Nama aslinya adalah huruf mim. Jadi jangan sampai ketika saya menanyakan ini huruf apa, teman-teman bilang ini huruf ma. Tak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ya, mim. Bagaimana cara melafalkan huruf mim? Simpel saja dan mudah saja. Huruf mim persis kita lafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Selesai. Namun yang harus kita perhatikan, walaupun semudah seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, jangan sampai ketika kita melafalkan huruf mim, bibir kita terlalu dilipat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ma, mi, mu, am. Nah, melafalkan huruf mim nggak boleh mamimu am. Jangan terlalu dilipat. Kenapa? Karena itu bukan makhraj huruf mim. Cukup lafalkan huruf mim dengan cara ma, mi, mu, am, im, tanpa adanya bibir-bibir yang dilipat. Faham sampai sini? Kita lanjutkan kembali ya. Sip. Nah ya, selanjutnya kita lihat dulu mimnya sudah kita tahu bagaimana cara melafalkannya dan insya Allah tidak menjadi suatu hal yang sulit. Nah, namun yang saya ingin saya tanyakan, mimnya di sini berharokat apa? Kalau kita mendapati ya huruf hijaiyah apapun yang di atasnya terdapat harokat simpul simpul baris atas seperti ini atau tanda baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman? Namanya adalah harokat fathah ya. Namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada huruf berharokat fathah, baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Dasarnya teman-teman sekalian, huruf berharokat fathah itu ya bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia dibaca dengan vokal O. Kalau dia keluarnya vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ya. Kalau dia dilafalkan dengan vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau vokalnya O. Contohnya apa? Contohnya adalah huruf shad. Huruf shad adalah huruf yang tebal. Ketika dia berharokat baris atas, dia dibacanya bukan sa, tapi so dengan vokal O. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang tebal. Huruf yang tebal ketika dilafalkan berharokat fathah, maka condong akan mengeluarkan vokal O. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, sekarang teman-teman sekalian, huruf mim ketika berharokat baris atas dibacanya ma atau dibaca mo. Summa atau summo. Gak mungkin vokal O kan? Gak mungkin kan? Maka dia dibaca dengan vokal A. Maka huruf mim termasuk ke dalam huruf yang tipis atau tebal. Kalau vokalnya A,
dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, gitu aja pelan-pelan. Oke? Sip. Sekarang, lalu kalau kita sudah mengetahui bahwasannya huruf mim ini berharokat fathah dan termasuk ke dalam huruf yang tipis, emang kenapa? Nah, kita jadi tahu bagaimana cara menyempurnakan pelafalan dan harokatnya dan hurufnya. Oke, kembali lagi ya. Harokat itu ada 3. Ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Ingat, setiap harokat itu ada kesempurnaan harokatnya masing-masing. Nah, sekarang yang kita bahas adalah huruf berharokat fathah. Nah, setiap huruf itu punya kesempurnaan harokatnya masing-masing. Bosan-bosan dah saya ulang-ulang ya. Nah, sempurnanya harokat fathah atau sempurnanya harokat itu disebut dengan kaidahnya apa? Disebut dengan kaidah itmamul harokat. Itmamul harokat itu adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu ya, biar apa? Kenapa kita latih atau kenapa kita pelajari? Biar artikulasi kita jelas ketika ngaji, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, misalnya begitu ya. Nah, itu adalah contoh bacaan yang dia tidak tersempurnakan secara harokat, sehingga artikulasinya nggak jelas a i u-nya. Jadi seperti orang yang kumur-kumur. Nah, kembali lagi di sini harokatnya harokat fathah. Bagaimana itmamul harokat fathah? Bagaimana kesempurnaan harokat fathah? Kita cek di atasnya nih. Nih, itmamul harokat fathah baris atas itu dengan cara BM. BM itu apa? BM itu adalah buka mulut. Jadi mau apapun ya hurufnya ketika fathah ya, biar sempurna pelafalannya itu harus buka mulut titik. Nggak ada yang monyong mulut, nggak ada yang bahkan nggak dibuka mulutnya ya. Harus buka mulut ya, gitu. Oke, nah tadi saya sempat jelaskan ya. Huruf berharokat fathah itu bisa jadi dibaca dengan vokal A, bisa jadi dibaca dengan vokal O. Kalau dia fathahnya dibaca dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Kalau fathahnya bervokalkan O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, kalau fathah vokalnya A, huruf tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dilafalkan dengan cara BM, SS. BM untuk menyempurnakan harokat fathahnya. SS untuk menjaga kadar tipisnya agar tetap terjaga. Buka mulut sambil senyum untuk menyempurnakan huruf fathah yang tipis. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, tapi ketika dia huruf berharokat fathahnya ya, bervokalkan O, maka penyempurnaan pelafalannya beda. Dia tetap buka mulut untuk fathahnya ya. Tapi untuk menjaga kadar tebalnya justru sebaliknya. Dia tanpa senyum. Oke? Nah, sekarang kita lihat di sini. Mimnya dia berharokat fathah. Dan mim vokalnya A, berarti dia adalah huruf yang tipis. Bagaimana menyempurnakan harokat fathah yang dalam kondisi tipis? Halo, assalamualaikum. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Halo, assalamualaikum. Dengan cara apa nih? Dengan cara, ini pada ngantuk kayaknya ya. Pada ngantuk ya. Dengan cara BM SS ya. Ayo nih, jam-jam ngantuk ya. Ayo diuji nih ya. BMSS ya, BMSS. BM itu artinya buka mulut. Buka mulut biar apa? Biar harokat fathahnya, vokal A-nya jelas artikulasinya. Sambil senyum biar apa? Biar kadar tipisnya tetap terjaga. Maka huruf mim ketika fathah, karena dia tipis, vokal A, lafalkannya dengan cara apa? Dengan cara buka mulut sambil senyum. Sekarang kita contohkan. Kalau kita lafalkan hanya buka mulut saja, pastikan bacaannya jadi kurang tipis. Kita coba buka mulut tanpa senyum. Ma. Tapi huruf mim ini huruf tipis, maka buka mulut sambil senyum. Kita praktekkan kembali. Ma menjadi ma. Lebih tipis mana? Apakah yang tanpa senyum? Ma, atau lebih tipis yang dengan senyuman?
Ma. Silakan teman-teman drop jawabannya di kolom komentar sekarang juga. Kita diskusi bersama. Oke. Nah, sambil senyum, makanya dilafalkan senyum. Senyumnya pun tapi nggak perlu berlebihan. Senyumnya senyum natural saja. Ma. Jangan sampai ma, nggak gitu juga. Natural aja, normal aja. Jangan berlebihan. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, sudah ya. Huruf mimnya sudah kita pelajari. Harokatnya sudah kita pelajari. Baik. Masih dari huruf mim, teman-teman. Sekarang, mimnya di atasnya terdapat tanda gambar burung terbalik. Nah, ini disebut dengan tanda apa? Yang tahu boleh komen di kolom komentar. Mimnya sudah kita pelajari, harokatnya sudah kita pelajari, tapi di atasnya ada tanda gambar burung terbalik. Ini biasa kita sebut dengan tanda apa? Nah, dengan tanda tasydid. Nah, ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda seperti ini namanya tanda tasydid. Ada yang bilang juga dia sabdu, boleh nggak? Boleh. Ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, boleh nggak? Mangga, boleh. Cuman saya izin dalam majelis kita sebut tanda ini dengan tanda tasydid. Oke, sekarang huruf yang bertasydid, bagaimana cara pelafalannya? Huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Diapain? Ditekan. Ya, dilafalkan dengan cara ditekan. Tapi itu untuk yang lain, untuk keumuman. Kalau misalnya tasdidnya terdapat pada huruf mim, nah dengan cara ada nama hukumnya tersendiri. Nah, jadi basic tasdid memang ditekan. Kecuali pada huruf nun dan mim ketika bertasdid itu harus ditahan. Harus ditahan 2 harokat. Ya, karena di sini terdapat hukum namanya gunnah. Ya. Oke. Ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah akmal. Ya, pokoknya ketika huruf nun dan mim bertasydid baru dia harus ditahan. Ya, karena ada hukum namanya basicnya gunnah. Gunnah. Selain nun bertasydid dan mim bertasydid hanya dibaca ditekan saja. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Idgham mimi beda bahasan. Idgham mimi beda bahasan. Beda bahasan. Idgham mimi itu dia bertasydid karena bukan tasydid asli. Ini yang kita bahas tasydid asli. Ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman. Ya. Apa arti gunnah? Coba saya pengen nanya dulu, teman-teman. Apa arti gunnah? Ya. Gunnah itu artinya apa? Gunnah itu artinya adalah dengung. Oke, ya. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf mim bertasydid ataupun nun bertasydid, dia itu gunnah, dengung. Taunya dia dengung dari mana? Ada 2 indikator. Yang pertama, suaranya masuk ke rongga hidung atau ke al-khoisyum. Yang kedua, suara dia akan sengau. Bagaimana cara membuktikan ketika kita melafalkan nun dan mim bertasydid dia itu sengau? Caranya, contoh pada kalimat tadi yang kita baca adalah thumma. Nah, sekarang bagian amnya kita tahan, lalu kita buka tutup hidung kita. Ya, buka tutup hidung kita. Kenapa di hidung yang harus kita buka tutup? Karena gunnah itu hubungannya dengan hidung. Cara ngeceknya, kita buka tutup hidung. Kalau dia suaranya tidak berubah, itu bukan gunnah. Kalau dia suaranya berubah, bahkan sampai hilang, itulah gunnah. Kita buktikan. Suaranya hilang nggak? Pasti hilang. Cobain aja. Tahan bunyi lalu teman-teman buka tutup hidung, suaranya berubah. Itulah yang dimaksud dengan gunnah. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Halo, assalamualaikum. Ya,
Ini kita live di luar jadwal rutin kita. Kita lihat nih siang ini pada semangat nggak atau masih pada beraktivitas? Insya Allah. Itu ya. Itulah esensi yang disebut dengan gunnah. Nah, huruf hukum gunnah ini atau gunnah musyaddadah ini harus dilafalkan dengan ditahan. Nah, ditahan sekedar panjang 2 harokat kadar gunnah. Ya. Karena ini hukum tajwid gunnah, teman-teman sekalian, maka pastikan dia ditahan dengan 2 harokat, kadarnya kadar gunnah ya. Nah, karena banyak orang melafalkan, salah satu kesalahan umum para pembaca Quran itu tergesa-gesa ketika melafalkan hukum tajwid gunnah. Ada yang ngerasa dia udah melafalkan 2 harokat tapi masih kecepatan. Kenapa? Karena yang dipakai adalah 2 harokat kadar mad. Emang bedanya 2 harokat kadar mad dan 2 harokat kadar gunnah apa? Kalau 2 harokat kadar mad itu untuk hukum tajwid 2 harokat pada hukum tajwid mad. Nggak bisa dimasukin ke sini ke hukum tajwid gunnah. Kalau dimasukkan ke sini maka jadi kecepatan pasti. Nih, ya. Kalau 2 harokat kadar gunnah, kadar mad kita masukkan ke dalam gunnah, pasti kecepatan. Perhatikan. Summa, 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 summa. Harusnya 2 harokat kadar gunnah. Summa, summa. Kalau 2 harokat kadar mad, summa. Beda. Ya. Kalau 2 harokat kadar mad ini yang dikhususkan untuk hukum tajwid mad. Tapi ketika hukum tajwid gunnah, maka dia nggak dibaca dengan summa, tapi summa, summa. Coba, lebih panjang 2 harokat kadar gunnah atau 2 harokat kadar mad, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, keaktifan teman-teman sangat berpengaruh untuk terciptanya kegiatan yang interaktif pada majelis kita siang hari ini. Ya, gitu ya. Paham sampai sini? Boleh kita lanjut? Bismillah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, jadi itulah ya, jangan sampai teman-teman terlalu tergesa-gesa. Tahan 2 harokat kadar gunnah. Summa, summa, summa. Ya, gitu. Sambil kerja tar, insyaallah ya, lancar kerjaannya ya. Oke, udah difoto belum? Silahkan difoto dulu. Kalau ngerasa ada manfaat, silahkan bantu share ya. Share-nya teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman berpengaruh sama algoritma. Semakin tersebar luas konten-konten ngaji, teman-teman semakin berpeluang besar mendapatkan pahala jariah. Allahu Akbar. Dakwah, teman-teman lagi dakwah sebenarnya ya. Gitu. Lanjut lagi ya. Summa. Nah, untuk bahasan kala saufa ta'lamunya kita lewat ya. Karena di ayat ketiga persis sudah kita bahas tadi pagi. Kita lanjutkan langsung ke ayat 4 ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke ayat kelima ya. Ayat 4-nya kita baca dulu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekarang contoh pelafalannya. Summa kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi. Summa kalla saufa ta'lamun. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 5 ya. Kita baca dulu bareng-bareng ayat kelimanya. Setelah itu kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di live ini ataupun di live manapun ya Allah, meluangkan waktu untuk Quran ya Allah, meluangkan tenaga, kuota, pikiran untuk Quran ya Allah. Engkau muliakan karena Quran ya Allah. Tapi yang ikut share dan tap-tap layar, semoga engkau muliakan lebih ya Allah. Ya, gitu. Lanjut ya. Karena ikut bergerak dakwah Quran ya, insyaallah. Lanjut. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Oke, kita bahas pembahasannya ya insyaallah. Teman-teman, kita akan membahas pembahasan huruf yang ini ya. Ini huruf apa teman-teman sekalian? Ayo.
Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini nama asli hurufnya huruf apa? Ada yang tahu nama asli hurufnya? Nama asli hurufnya adalah huruf kaf. Apa? Huruf kaf. Masya Allah, huruf kaf. Ya, jadi bukan huruf K. Huruf kaf ini dilafalkan susah atau gampang? Insya Allah gampang. Kenapa? Huruf kaf ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis seperti kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, itu huruf kaf itu. Ya. Cuman ada salah satu sifat yang bisa menambah wawasan kita, khazanah kita terkait dengan huruf kaf. Apa itu? Huruf kaf itu dia memiliki sifat yang namanya adalah hams. Oke. Apa itu hams? Hams itu, teman-teman sekalian, artinya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Ya, baik. Mengalir nafas. Nah, ini basicnya dulu. Jadi kalau teman-teman lagi belajar detail huruf nih, huruf-huruf hijaiyah lagi belajar per huruf, per harokat gitu ya, bahkan per huruf gitu ya, dibahas juga sifatnya. Kalau ada huruf-huruf yang dia memiliki sifat namanya hams, itu artinya dia memiliki sifat mengalirnya udara hembusan angin atau nafas dari mulut. Oke? Nah, sekarang tapi ada dua huruf hijaiyah yang dia memiliki sifat hams, tapi dia kadarnya bukan mengalir, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Dia punya sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir. Ya, kadarnya bukan mengalir. Tapi apa? Kadarnya tapi apa? Oke, kita lihat ya. Masya Allah ya. Nih, memang siang kayaknya pada kerja ya, atau pada ngantuk biasanya nih. Ya, Allahu Akbar. Nih, ya, huruf kaf, tuh. Ya, dia dilafalkan hamsnya ternyata bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, berbeda halnya dengan huruf hams yang lain. Misalnya huruf H besar. Huruf H besar dia punya sifat hams juga, tapi kadarnya mengalir nafas. Tuh, ya. Atau misalnya huruf H kecil. Huruf H kecil dia punya sifat hams juga, tapi kadarnya mengalir nafas, bukan percikan nafas. Atau terakhir misalnya huruf sin. Huruf sin dia punya sifat hams juga, tapi kadarnya mengalir nafas. Tapi kenapa huruf kaf ketika dilafalkan dia punya sifat hams? Kenapa kadarnya dia percikan nafas? Kenapa? Nah, kita mulai dari yang basic dulu. Jadi hams itu artinya adalah mengalir nafas. Nah, dasarnya itu mengalir nafas. Kenapa bisa mengalir nafas? Contohnya huruf sin. Sa, si, su, bas. Kenapa dia bisa mengalir nafasnya? Karena dia disandingkan dari sifat segi suaranya itu rokhwa. Rokhwa itu artinya mengalir suara. Rokhwa sebenarnya rokhwa itu artinya adalah lemah. Karena dia lemah menghasilkan aliran suara yang mengalir. Karena suaranya mengalir, teman-teman sekalian, akhirnya ke sifat hamsnya ikut jadi ngalir, nafasnya nggak tertahan atau nafasnya jadi nggak ada hambatan. Karena disandingkan dengan sifat suara yang ikut mengalir, maka ketika dilafalkan kan jelas. Perhatikan huruf sin, sa, jelas kan? Si, tuh, s-nya jelas, nafasnya mengalir, suaranya mengalir. Sa, atau misalnya H kecil. H kecil juga kan dia mengalir nafas dan mengalir suara. Ha. Hi. Ini kalau nggak percaya ya tuh, huruf sin dia hams pasti dengan rokhwa. Kalau misalnya H kecil sama tuh, ya, dia mengalir nafas karena disandingkan dengan sifat rokhwa. Nah, tapi berbedanya dengan huruf kaf. Huruf kaf itu dia kenapa percikan nafas? Karena dia disandingkan dari sifat segi suaranya itu kuat. Syiddah itu kuat. Karena kuat akhirnya suaranya tertahan. Gitu teman-teman. Karena suaranya tertahan, impactnya ke nafas jadi nggak betul-betul ngalir nafasnya. Dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Begitu teman-teman. Ya. Oke. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di live ini Allah muliakan karena Quran,
Allah permudah segalanya karena Quran, tapi teman-teman yang ikut berjuang mendakwahkan Quran di TikTok, ada yang tap-tap layar, ada yang share, yakinlah Allah melihat perjuangan kita. Allah tidak akan pernah tidur. Malaikat gak punya capek mencatat terus-menerus apa yang kita ikhtiarkan. Maka saya bermohon kepada Allah, ya, Allah akan ganjarkan teman-teman yang berjuang lebih. Yakin ya? Ada yang tap-tap layar, ada yang share, Allah pasti ganti. Gak kerasa, gak kelihatan sekarang. Nanti mah kelihatan. Perlu dengan iman melihat itu, teman-teman. Ya, lanjut. Oke, nah, kita lanjutkan kembali. Nah, maka huruf kaf ini, ya, dilafalkan, dia nggak berlebihan, ya. Dia nggak dilafalkan ka, dia nggak mengalir nafas. Tapi dia hanya berupa apa? Dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Saya izin hapus ya. Dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Oke. Faham sampai sini? Percikan-percikan nafas saja. Ya. Jadi kalau kita lafalkan cukup kaki kubak. Ketika berharokat memang si suara percikannya itu kurang terasa. Kenapa? Karena kehalangin oleh bunyi vokal a, i, u-nya. Bunyi fathah, bunyi kasroh, bunyi dhammahnya. Tapi kalau kita hilangkan bunyi harokatnya, bunyi itu seperti ini. Ada. Cuman udah kehalangin sama bunyi vokal A-nya jadi ka, tuh, ki, ku. Tapi kalau kita tahan suara vokalnya pasti dia kedengeran. Kenapa? Makanya huruf yang dia ada percikan nafas ketika sukun lebih terasa karena nggak ada bunyi vokalnya keluar. Akbar, akbar, takbir. Faham sampai sini nggak teman-teman? Ya, Bismillah. Kita lanjutkan kembali. Oke. Bismillah. Jelas ya. Jadi cukup kita lafalkan ka, ki, ku, ak, ik, uk. Begitu. Ya. Oke, jangan berlebihan ya. Cukup percikan. Kalau berlebihan namanya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takalufi. Contoh yang takaluf berlebihan tuh gini. Kalla, kalla, kalla. Jangan seperti itu teman-teman sahabat sekalian. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Itu huruf kaf ya. Kita izin hapus. Ya. Kalau ada komen-komen yang tidak terbaca oleh saya, mohon maaf ya, karena saya tidak selamanya melihat kolom komentar teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, sebentar ya. Oke, selanjutnya kafnya di sini dia berharokat apa? Berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat apa? Harokat fathah. Kita ulang lagi. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, bisa jadi dia dibaca dengan vokal A, bisa jadi dia juga dibaca dengan vokal O. Kalau dia dibaca dengan vokal A, maka dia adalah huruf yang tarqiq muraqqaqah atau tipis. Kalau dia dibaca dengan vokal O, maka dia huruf yang mufakhamah atau huruf yang tebal. Nah, contohnya huruf yang tebal vokal O emang ada bang, banyak. Contohnya apa? Huruf dhad. Huruf dhad adalah huruf yang tebal. Ketika dia berharokat fathah, maka kan dibacanya bukan da, tapi dengan vokal O, do. Kenapa? Karena tebal itu condong vokalnya menjadi O. Secara dasar, secara basic seperti itu. Nah, huruf kaf kan dilafalkannya gimana? Apakah dibaca kolla, kolla, atau dibaca kalla? Huruf kaf itu ketika fathah kan dibaca dengan vokal A ya, gak mungkin O kan? K. Nah, karena dibaca dengan vokal A, berarti dia termasuk ke dalam huruf apa? Dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Sudah pasti, teman-teman. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Duh, sebentar ya. Insyaallah. Oke, kita lanjutkan kembali. Bentar ya. Allahu Akbar. Oke, lanjut. Selanjutnya, ya, kalau kita mendapati ada huruf berharokat fathah dan dia dalam keadaan yang tipis atau dia adalah huruf yang tipis, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya teman-teman sekalian?
Kalau mendapati teman-teman sekalian ada huruf berharokat fathah dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS, ya. Ini kita agak persingkat dulu untuk harokatnya karena sudah kita ulang-ulang tadi berapa kali ya. Nah, apa itu BM atau apa itu SS? BM artinya adalah buka mulut. SS artinya adalah sambil senyum. Kenapa kita buka mulut? Untuk menyempurnakan vokal A dari harokat fathahnya. Wal maftuhu bil fathi fham. Lalu kenapa dia dilafalkan sambil senyum? Untuk menyempurnakan kadar tipis dari huruf tersebut. Ya, maka ketika kita lafalkan teman-teman, ya kita lafalkan buka mulut, bukan hanya sekedar buka mulut. Kalau dia hanya sekedar buka mulut saja, maka dia akan bunyinya seperti ini. Ka, 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 ka. Sedangkan dia adalah huruf yang tipis, maka buka mulut disertai dengan senyuman tipis-tipis. Asalnya kita lafalkan ka. Kalau kita senyumin sedikit, ka menjadi ka, 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 ka. Beda nggak antara ka, ka dengan ka, ka, ka? Mana yang lebih tipis? Apakah yang dengan senyuman atau yang tanpa senyuman? Ka atau ka? Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Lanjut lagi ya. Oke. Sip. Selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Jadi dia dilafalkan buka mulut sambil senyum. Dengan senyuman. Gitu ya. Oke. Baik. Teman-teman, saya mau izin minum dulu boleh? Ya. Kalau siang lumayan nih agak panas, agak capek ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang baru bergabung, ya, kalau teman-teman nggak pengen ketinggalan info live kita setiap hari, ya, silakan minimal teman-teman langkah awal klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini. Ada tulisan ikuti warna putih, tombolnya warna merah, diklik sampai tombol ikutinya hilang. Saya izin minum dulu sebentar boleh? Sambil nunggu saya minum, ya, 5 detik saja. Teman-teman bergerak bersama, berjamaah bareng-bareng 1000 orang yang sedang memandang live ini, bergerak bersama, syiarkan Quran dengan cara tap-tap layar ataupun share di pojok kanan bawah, ada tanda panah. Bergerak bersama untuk memberikan dampak manfaat untuk umat. Ya, bismillah, dakwah Quran itu bareng-bareng. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Oke. Baik. Kita hapus pembahasannya. Kita mulai lagi. Bismillah. Nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, huruf kafnya sudah kita pelajari, ya. Harokatnya sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf berikutnya kita akan membahas huruf ini, teman-teman. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama asli hurufnya apa? Ayo, nama asli hurufnya apa? Nih, yang saya blok dengan warna hijau ini nama aslinya. Jangan sampai teman-teman ada yang bilang huruf la, jangan. Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf la. Ini namanya adalah huruf lam. Nama aslinya. Ya, lam. Oke. Nah, sekarang siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam, bayangannya masih sama seperti teman-teman melafalkan huruf apa? Huruf L pada abjad alfabet. Ada di antara teman-teman yang melafalkan huruf lam masih seperti huruf L pada abjad alfabet, masih ada atau tidak? Coba saya pengen tahu teman-teman, mana semangatnya, mana responnya, ya. Jadi huruf lam dengan L alfabet itu ternyata tidak betul-betul serupa teman-teman sekalian, ya. Tidak betul-betul serupa. Maka bahayanya kalau teman-teman baca Quran cuman baca Quran tapi Latinnya doang. Nah, ya, jangan sampai oh berarti Bang baca Quran Latin nggak boleh ya. Bukan begitu maksud saya. Tapi tahu fungsi Latin dalam Quran itu untuk membuat teman-teman mau belajar huruf hijaiyah, bukan terjebak dalam zona nyaman. Bang,
Kan Allah Maha mengetahui, saya belum bisa. Jadi saya udah aja baca Latinnya. Iya, tapi teman-teman berikhtiar, berproses, berprogres nggak untuk belajar? Allah Maha mengetahui mana hamba-hambanya yang belajar, mana hamba-hambanya yang mengikhtiarkan, mana hamba-hambanya yang pemalas. Iya kan, tapi Allah Maha mengetahui. Iya, Allah Maha mengetahui mana hamba-hambanya yang mau berikhtiar. Ya, harus berikhtiar. Masalah hasil gimana Allah? Teman-teman, lebih baik ya, lebih baik baca Quran ya, gitu. Terbata-bata ya, walaupun salah tapi menyempurnakan pelafalannya daripada asal lancar tapi salah. Oh, berarti lebih baik makanya Rasulullah Muhammad SAW kan bersabda, waladzi yaqra'ul Quran, dan adapun orang yang membaca Quran wa yatata'u fi, dan dia terbata-bata dalam bacanya, apa sabda Rasul, wa fahuwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia mendapatkan double pahala, pahala baca, pahala berlelah letih dalam belajarnya. Ya, gimana bacanya? Kita nggak buru-buru, tungguin ya, gitu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kita nggak langsung masuk praktek-praktek saja, enggak ya. Oke, lanjut. Nah, saya di sini kita belajar sabar ya, gitu. Diikuti. Oke, lanjut ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, maka ya sekali lagi, karena apa? Karena tidak semua Latin alfabet itu sama dengan hijaiyah. Nah, sekarang huruf lam hijaiyah berbeda dengan L alfabet. Bedanya apa? Sekarang kita tunjukkan. Kalau L hijaiyah, ya ini mohon maaf saya agak ke atas ya PC-nya ya. Teman-teman agak pusing kalau terlalu ke bawah. Oke, perhatikan teman-teman baik-baik. Jadi huruf L dan huruf lam alfabet itu tidak betul-betul serupa. Kita mulai dari huruf L alfabet dulu ya. Kalau huruf L alfabet, teman-teman sekalian, biasanya yang kita sentuhkan itu hanya bagian ujung akhir lidah kita saja. Bagian ini saja. Begini. Atau ilustrasinya seperti ini. Allah, 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 Allah. Itu huruf L alfabet. Nah, tapi kalau huruf lam apakah hanya dilafalkan dengan menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja? Oh, tidak seperti itu aturan mainnya. Huruf lam itu dilafalkan dengan cara walamu adnaha limuntahaha. Maksudnya seperti apa? Baik, perhatikan ya. Salah. Nih, huruf lam itu dia dilafalkan ibaratnya ini adalah lidah kita, ya. Ini samping lidah kita yang kanan, ya maaf yang kiri, ini yang kanan. Nah, huruf lam itu keluar dari bukan ujung lidahnya banget, tapi dari tepi lidah bagian depan yang kiri dan tepi lidah bagian depan yang kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit seperti ini. Jadi kalau kita praktekkan seperti ini huruf lam. Allah, Allah, nampak dia lebih penuh nempelnya. Allah. Kalau L, Allah, Allah. Kalau lam, Allah, Allah. Coba, beda atau sama? Sama atau beda teman-teman sekalian? Coba ya. Di sini kita belajar pelan-pelan aja teman-teman ya. Kita ulang-ulang, kalau perlu ulang-ulang kita. Beda. Jelas beda. Maka ketika kita lafalkan, oh mohon maaf ini saya harus sambil ngecas ya. Oke. Bentar. Maka ternyata berarti kita lafalkan bukan seperti ini ya. Bukan kala, tapi kalla, kalla, kalla. Ya, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan. Lamnya dia berharokat fathah, ya. Nah, fathah itu basicnya dia dibaca dengan vokal A. Kalau vokal A dia berarti huruf yang tipis. Kalau tebal dia vokalnya O. Berarti lam dilafalkan karena vokal A dan tipis, ya, fathah dengan cara BM, buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya sambil senyum untuk menyempurnakan kadar tipisnya. Ya, oke. Nah, jadi kita lafalkan buka mulut sambil senyum ketika mendapati huruf berharokat fathah yang dia vokalnya bukan O tapi A.
Kalau A berarti tandanya dia adalah huruf yang tipis. Ya, biar fathahnya sempurna vokal A-nya, biar kadar tipisnya tetap terjaga, maka buka mulut sambil senyum. Bukan hanya sekedar la, tapi la. Bedakan antara yang dia tidak senyum, la, dengan la. Senyumkan tipis-tipis. Ya. Oke, ya, bosan-bosan ya. Nggak masalah, saya izin, yang penting saya sudah mengulang-ulang ya, yang sudah tap-tap layar, nggak bosan, nggak berhenti. Masya Allah ya, aset investasi akhirat teman-teman terus berjalan. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman, lamnya di sini, lihat di atasnya ada tanda gambar burung terbalik. Ini sudah kita bahas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda gambar burung terbalik macam ini disebut dengan tanda apa? Ini disebut dengan tanda apa? Kalau ada tanda gambar burung terbalik seperti ini kita sebut dengan tanda apa? Kita sebut dengan tanda tasydid, ya. Tasydid. Saya izin tulis, ya. Ada yang menyebutnya tasydid, ada yang menyebutnya sabdu, ada yang menyebutnya musyaddad, ada yang menyebutnya syiddah, ada yang menyebutnya syaddah, ada. Namun saya izin panggil tanda ini dengan tanda tasydid namanya. Oke, sekarang kalau teman-teman menemukan huruf yang dia bertasydid, huruf yang bertasydid itu bagaimana pelafalannya, harus diapain? Ayo. Kalau teman-teman menemukan ada huruf yang bertasydid, maka dia harus dilafalkan dengan cara apa? Diapain? Dipantulkan. Bukan dipantulkan ya. Ditekan ya. Masih ada yang jawab ditahan nih. Ya, teman-teman, sudah kita bahas tadi. Huruf yang bertasydid di atasnya itu semua dibaca ditekan. Dominannya dibaca ditekan, kecuali dua huruf apa? Yang tadi sempat kita bahas. Kalau nun bertasydid ataupun mim bertasydid, baru dia dibaca harus ditahan 2 harokat. Ya, itu pun alasannya kenapa? Karena ada hukum namanya gunnah. Ya, ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal. Tapi selain nun dan mim, basicnya semua dibaca cukup hanya sekedar ditekan saja. Ya. Emang bedanya apa? Bedanya ditahan dengan ditekan. Oke, nih. Sekarang kita contohkan di huruf nun dan mim bertasydid dulu. Kalau kita melafalkan nun yang bertasydid ataupun mim yang bertasydid, maka dia ditahan 2 harokat. Seperti ini contohnya, perhatikan ya. Inna amma, inna amma. Sekarang kalau konsep tasydid seperti ini semua harus dibaca ditahan 2 harokat, maka berarti di sini kita baca gimana bacanya? Kalla lauta. Begitu emang bacanya? Kalla. Emang begitu bacanya? Atau kita baca kalla, cukup ditekan saja? Kalla atau kalla. Tidak ya? Maaf kita salah jawab, nggak apa-apa. Jangan minta maaf ya. Ini saya mengingatkan, saling mengingatkan untuk kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai ditahan. Huruf bertasydid itu hanya ditekan saja. Kalla, kecuali huruf nun dan mim tasydid. Inna, tuh ditahan ya. Amma, hanya 2 huruf itu saja karena ada hukum gunnah. Selain itu cukup dilafalkan ditekan saja. Kalla, tak dibaca kalla, enggak. Ya. Oke. Ya, betul, langsung aja. Kalau selain nun dan mim dia cukup ditekan dulu baru lafalkan harokatnya. Ajib, lanjut. Ayo, kita lanjutkan ya. Bismillah. Oke. Kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus yang ini ya. Jadi dia huruf yang bertasydid basicnya ditekan. Sudah selesai. Kecuali huruf nun dan mim bertasydid. Lanjut lagi, bismillah. Nah, sekarang teman-teman ya. Oke.
Tadi lamnya di sini, tasdidnya sudah kita bahas, lamnya sudah kita bahas, harokatnya pun sudah kita bahas. Sekarang lamnya kan dia berharokat baris atas berjumpa dengan huruf apa ini? Yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa namanya? Halo, assalamualaikum. Huruf yang berwarna hijau ini namanya huruf apa, sahabat Quran? Halo, assalamualaikum. Namanya adalah huruf alif. Kalau ada huruf berharokat fathah, apapun hurufnya, bertemu dengan alif, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa hari? Kok berapa hari? Harus dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Harus kita baca dengan kadar panjang 2 harokat. Ajib, Masya Allah. 2 harokat atau ada yang menyebutkan 1 alif pun boleh, sama saja kadarnya ya. 2 harokat dengan 1 alif itu. Nah, apa nama hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya kita sebut dengan hukum tajwid, namanya adalah mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Boleh teman-teman sebut dengan mad tabi'i, boleh teman-teman sebut dengan mad asli, boleh. Ya. Oke, sebelum kita contohkan bagaimana pelafalannya, kita kenalan dulu. Mad tabi'i itu keluarganya ada siapa saja? Ada berapa pasang? Ayo kita pelajari. Sekarang, mad tabi'i itu selain dia berharokat fathah bertemu dengan alif, itu pasangan pertama. Pasangan yang lainnya adalah apa? Ada harokat dhammah, ada harokat kasroh. Kalau harokat dhammah dia bertegur sapa dengan wawu sukun, jadilah mad tabi'i. Kalau kasroh dia bertegur sapa dengan ya sukun, jadilah mad tabi'i. Berarti ada 3 pasang. Fathah alif pasangan pertama, dhammah wawu sukun pasangan kedua, kasroh ya sukun pasangan ketiga. Ya. Dan teman-teman tahu nggak fun fact-nya, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan sering kali kita temui adalah mad tabi'i. Maka pastikan mad tabi'i teman-teman konsisten bacaannya tepat di apa? Di 2 harokat. Ya. Harus tepat di 2 harokat. Kenapa? Karena kalau tidak, bacaan teman-teman saya yakin pasti kurang rapih dan teratur. Karena panjang pendeknya masih kesana kemari. Pastikan 2 harokatnya pas sahabat-sahabat sekalian. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengkonsistensikan agar 2 harokat kita ajib tepat di 2 harokat? Gimana teman-teman? Bagaimana caranya biar 2 harokat kita ajib tepat di 2 harokat? Caranya diayun dengan nada. Mau nadanya fales kek, mau nadanya merdu kek, mafi muskilah, dak apa, dak masalah. Ya. Contohnya begini. Ayun la kallala. Ayun ya. La. Kalau misalnya nadanya fales bagaimana bang? La. Tak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Yang penting ngayun aja dulu. Ya, 2 harokat biar konsisten. Ayun. Kalla lau ta'lamuna. Itu kan 2 harokat semua. Diayunkan saja. Atau misalnya nada teman-teman flat, nggak apa-apa, asalkan ada ayunannya kerasa. Kalla, tuh, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Misalnya nadanya seperti itu, apakah masalah? Nggak masalah, untuk tajwid itu nggak masalah. Yang penting tepat dulu kadar panjang pendeknya, karena itu yang berhubungan dengan tajwid. Tajwidul kalimah. Ya, jelas sampai sini? Faham sampai sini? Masih mau kita lanjutkan? Masih ada daya gedor dan semangatnya untuk syiar? Masih ada semangatnya buat tap-tap layar? Masih siap mensyiarkan Quran di TikTok? Jari-jemarinya siap untuk tidak nganggur? Ayo bareng-bareng kita syiarkan. Bismillah, dakwah Quran kita, bismillah ya. Oke. Nah, kalla. Nah, lanjut lagi teman-teman sekalian. Saya izin hapus ya. Oke. Nah, huruf lamnya saya izin lewat karena sudah kita bahas barusan di sini. Namun yang saya ingin bahas di sini adalah teman-teman. Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf wawu. Ya, namanya adalah huruf wawu. Huruf wawunya dalam kondisi sukun.
Nah, perhatikan. Ketika teman-teman mendapati ada huruf waw dalam kondisi sukun, teman-teman sekalian, ketika teman-teman mendapati ada kondisi huruf waw dalam kondisi sukun yang dia diikuti oleh huruf apapun yang berharokat fathah, maka di sini ada sifat apa namanya? Ada sifat apa namanya? Ada sifat apa namanya? Halo, assalamualaikum. Nama sifatnya disebut dengan sifat lin. Ya, lin. Nah, ya kita lihat apakah ada jawaban yang keliru. Lin. Lin ya, atau layin. Oke, ajib, betul. Masih ada yang jawab madlin. Tidak. Bukan madlin. Nanti kita bahas ya. Oke, jadi basicnya perhatikan baik-baik. Kalau teman-teman mendapati ada waw sukun sebelumnya diikuti oleh huruf berharokat fathah ataupun apa? Ataupun ya sukun diikuti oleh fathah, dua keadaan ini disebut dengan lin atau layin. Ataupun kalau mau pakai nama depan kita bisa sebut dengan huruf lin atau harful lin atau haraf lin atau harf lin. Tapi tidak dengan madlin. Nah, ya. Oke. Siapa yang masih menganggap kondisi tadi madlin? Boleh coba cung, angkat tangan atau komen. Kalau angkat tangan nggak akan kelihatan. Coba siapa yang masih menganggap yang tadi itu adalah hukum tajwid madlin? Boleh komen. Siapa? Jujur. Saya. Silakan. Ada yang masih menganggap yang tadi itu madlin? Siapa jujur? Gak apa-apa. Saya. Siapa? Saya pengen tahu, teman-teman. Ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya. Aku. Baik. Ya. Sekarang teman-teman ikuti aku dulu. Ada aku. Ya. Ikuti saya dulu ya. Perhatikan. Jadi, kalau teman-teman sekalian mendapati ada waw sukun sebelumnya fathah atau ya sukun sebelumnya fathah, itu nama sifatnya adalah lin atau layin. Lin artinya adalah lembut. Kita bahas dulu ya. Lin itu artinya adalah lembut. Layin artinya adalah lunak. Apa yang harus dibaca lembut atau lunak? Waw sukun ya, atau ya sukunnya harus kita baca lembut. Kalla lau. Jadi bukan kalla lau. Enggak kasar begitu, lembut. Kalla lauta. Sebentar ya. Oke. Nah gitu ya. Kalla Masya Allah. Bentar teman-teman. Ini ada ini dulu. Oke, ya. Kalla lauta. Nah, itu namanya lin. Ya, atau misalnya ya sukun sebelumnya fathah, minasyaitoni. Itu ya. Nah, tapi kalau kenapa dia bukan dibaca madlin? Teman-teman, saya pengen nanya, mad itu artinya apa? Mad itu artinya apa? Mad itu artinya bacaan panjang kan, betul nggak? Ya, mad itu artinya apa? Bacaan panjang kan? Madlin, bacaan panjang kan, berarti dia minimal madlin itu dibaca 2 harokat loh. Kalau teman-teman bilang tadi dalam ayat itu artinya adalah ini madlin, berarti minimal kita baca begini. Kalla lauta. Nah, jadi kepanjangan. Kalla lauta. Enggak begitu, enggak dibaca panjang. Nah, madlin itu kalau bagaimana? Madlin itu kalau misalnya di akhir kalimat. Lau ini ya, ini bukan di akhir kalimat. Atau madlin itu seperti ini rumusnya. Ketika ada huruf lin atau lin berjumpa dengan huruf yang disukunkan akibat wakof, misalnya contoh ya, ini buat contoh aja ceritanya. Ini saya izin hapus dulu ya. Ceritanya di sini nggak ada yang lain, nggak ada ayat yang lain ceritanya. Misalnya begini, contoh. Ini contoh aja. Perhatikan. Setelah lau, ini ada huruf ta kan? Ada huruf ta. Nah, kalau kita berhenti pada huruf ta-nya, kan taknya berubah dia menjadi sukun ya. Dia berubah menjadi sukun kan taknya? Berubah menjadi sukun kan?
Berubah menjadi sukun kan? Nah, ketika ada kondisi lin bertemu dengan huruf yang disukunkan, baru itu namanya madlin. Madlin. Contohnya apa? Li ila fi Quraisy. Quraisy di sana lin bertemu dengan shin sukun, shin yang disukunkan. Makanya panjang madlin. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Kalau misalnya kita nggak berhenti pada shinnya, maka nggak ada lagi madlinnya. Li ila fi Quraisyin. Misalnya begitu lanjut ke ayat berikutnya di wasol, maka nggak ada lagi madlin. Nah, paham? Beda kan? Kalau kita berhenti jadi madlin. Kenapa? Karena roy-nya itu lin bertemu dengan shin yang disukunkan ish, jadinya roy tambah ish, roish. Tapi kalau dia lanjut li ila fi Quraisyin, maka roishnya nggak bertemu dengan huruf yang disukunkan, shinnya nggak jadi sukun, tapi kan dibaca tetap kasrotain. Li ila fi Quraisyin, nggak ada madlin di sana. Jadi syarat madlin itu ada lin yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof, baik wakof di akhir ayat ataupun wakof karena di pertengahan ayat ketika ada tanda jeda. Paham sampai sini? Teman-teman semangat gak nih? Kayaknya kurang semangat ini. Ini saya semangat nih. Ya, coba tunjukkan tap-tap layarnya, share-nya, syiarkan. Saya pengen cek sudah berapa banyak. 500 di antara 1000 yang share ada 500. Belum sampai semuanya, Masya Allah. Teman-teman, orang-orang pilihan yang sudah ikut berjuang bersama, mendakwahkan Quran, mensyiarkan Quran. Semoga Allah lipat gandakan kebaikan teman-teman dan menanam aset investasi akhirat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya, lanjut. Bismillah. Ya, Allah Akbar. Lanjut lagi. Paham ya? Gitu. Kalau, nah ya, lauta. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Teman-teman masih semangat? Masih ada waktu ya kita ya? Sekarang jam berapa? Oke, kita lihat dulu jam. Oke, bentar lagi ya. Sip, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Ini huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf apa ya? Halo, assalamualaikum. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ta. Ya, huruf ta. Insyaallah ya. Namanya adalah huruf ta. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta. Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Kesalahan keumuman banyak orang ketika melafalkan huruf ta itu apa? Nah, dilafalkan dengan cara menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Lidah menjulur ya keluar mulut, atau seperti nongol ujung lidahnya, atau melet, ngelel, atau seperti digigit. Contohnya bagaimana? Contoh huruf ta yang tidak sempurna, yang bahkan keliru karena tidak sesuai dengan tempat keluar hurufnya adalah seperti ini. Ta, perhatikan ujung lidahnya. Ta, ti, tu, bat. Nah, ta, ti, tu, bat. Ta, ta, ti, ti, tu, tu, te. Tanya tidak boleh keluar ujung lidah. Itu bukan makhraj huruf ta, teman-teman. Lantas huruf ta dilafalkan dari mana? Huruf ta itu dilafalkan dari, yuk kita pelajari. Nih, ya perhatikan. Perhatikan baik-baik ya, tuh. Huruf ta, teman-teman sekalian, ya, dia itu tidak boleh lidahnya menjulur keluar mulut. Ya, seperti digigit ujung lidahnya, atau melet, nongol, ngelel seperti yang barusan sekali kita contohkan. Ya, maka huruf ta dilafalkan seperti apa? Ingat, setiap huruf hijaiyah punya aturan mainnya masing-masing. Huruf ta dilafalkan tentu dari makhrajnya. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Makhraj huruf ta berarti artinya adalah tempat keluar huruf ta dari mana? Geser. Dari apa? Dari torful lisan atau ujung lidah. Ya, torful lisan itu ujung lidah.
Ujung lidahnya diapain bang? Watta'u wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Ujung lidah kita disentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita. Gak kebayang bang, gimana tuh bang? Nih, perhatikan. Ya, ujung lidah kita, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik ya. Ujung lidah kita, ya, kelihatan nih. Ujung lidah kita sentuhkan nih area yang berwarna ungu nih. Ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Pangkal gigi seri atas itu artinya adalah tempat tumbuhnya ke gigi seri atas kita. Ya. Jadi kalau saya izin contohkan, perhatikan. Saya pakai ilustrasi tangan saya dulu. Bismillah, perhatikan baik-baik. Ya, ini saya sampai begini. Kalau teman-teman tahu nih, ya, saya tuh posisinya ini lagi bagaimana? Lagi begini. Lagi begini nih, ya. Oke, baik. Nih, perhatikan. Ya. Huruf ta itu, teman-teman sekalian, ya, lihat ujung lidah kita, ya, yang ini nih. Ini ceritanya area dalam mulut kita ya. Ini area luar mulut kita. Nah, ini gigi seri atas kita bagian luar. Ini gigi seri atas kita bagian dalam. Ujung lidah kita sentuhkan ke sini. Nah, bagian garis ini ceritanya adalah pangkal gigi seri atas kita. Nempelnya ke pangkalnya. Oke. Tati tu at it ut at it ut. Oke. Paham ya? Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, ujung lidah kita tuh tak nampak. Tati tubat at at it ut, ya. Kok gelap? Ya, at it ut. Jelas nggak teman-teman? Ya, jadi nggak at it ut tati tu. Jelas sampai sini? Ya. Baru huruf ta sama seperti huruf kaf. Dia punya salah satu sifat ya, nama sifatnya huruf ta itu dia punya sifat namanya hams. Ya. Nah, dia punya sifat namanya adalah hams. Hams itu artinya percikan nafas, bukan percikan cinta. Hati-hati ya. Percikan nafas. Maka huruf ta dia dipercikan nafasnya sedikit. Jangan berlebihan, jangan takaluf. Muka malan min goiri ma takalufi, jangan sampai ta ti tu at. Enggak, tapi dia dilafalkan dengan kuat dan dipercikan nafasnya. Ta ti tu at it ut. Ta ti tu. Ketika dia berharokat, bunyi percikan nafasnya kurang terasa. Kenapa? Karena sudah terhalangi dengan vokal a i u yang keluar. Tapi kalau kita ceritanya kita melafalkan tatitu tapi menghilangkan bunyi vokal a i u-nya, maka sebenarnya dia ada. Perhatikan. Sebenarnya dia ada. Kedengeran gak ada percikan nafas di sana? Kedengeran gak teman-teman ada percikan nafas di sana? Ya? Gitu. Ustadz Gifari latar belakang gambarnya beda tapi bagus. Alhamdulillah. Ya teman-teman yang di grup jamaah yang sudah support dakwah kami, dakwah kita, ya. Teman-teman yang sudah ikut support siapapun nih, teman-teman yang sudah ada di grup nih, ya tanpa saya minta padahal. Ya, tapi ada yang support. Allahu Akbar. Ini ada bagian saham teman-teman. Teman-teman gak ikut live misalnya karena ada kegiatan lain, saya live, teman-teman dapat pahala jarihannya. Yang ngomong saya, yang menyampaikan saya, tapi ada saham teman-teman di sana. Entah itu lightingnya, entah itu backgroundnya, entah apapun, teman-teman punya andil. Ya, gitu. Oke. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya, boleh? Ya. Satu pembahasan lagi boleh nggak? Ya.
Oke, ya gitu. Jadi teman-teman yang sudah berada dalam 10 grup, kita buat grup pertama, grup 1 sampai dengan 9 sudah full 900 sampai 1000 member. Grup 10 baru kita buka tadi pagi sudah 200 member. Ya, gitu. Membernya free soalnya, syaratnya sabar. Kita akan buka grupnya setiap ba'da subuh. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kalla law Nah, teman-teman, mau gabung Pak Ustadz ikuti besok ba'da subuh ya, atau nanti malam. Oke, nanti malam. Ya. Oke, teman-teman, lanjutkan lagi. Ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ain. Apa? Namanya adalah huruf ain. Ya, gitu. Oke. Nama aslinya jadi bukan huruf A. Nggak ada yang namanya huruf A. Ini namanya huruf ain. Huruf ain. Ya. Oke, sip. Nah, ainnya di atasnya dalam kondisi apa? Kalau teman-teman mendapati di atas huruf ada tanda petik seperti ini namanya tanda apa teman-teman? Halo, assalamualaikum. Yang masih semangat atau tidak di sini? Ya, Allahu Akbar. Kalau teman-teman mendapati di atas huruf hijaiyah apapun terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, tanda apa? Tanda sukun. Oke, kita bahas tanda sukunnya dulu ya. Tanda sukun. Di dalam bahasa kita sukun ini sering kita ganti dengan tanda apa katanya? Tanda mati, betul nggak? Siapa yang sering bilang ini tanda mati? Ain mati gitu ya. Boleh nggak? Boleh, mangga, silahkan. Tapi sebenarnya sukun itu artinya apa sih dalam kaidah pelafalan? Ya. Oke, sukun itu artinya adalah diam. Nanti kita bahas maksudnya diam itu bagaimana. Oke, lawannya diam apa? Lawannya diam itu bergerak, Bang. Oke, bergerak. Ya, bergerak dalam kaidah tajwid atau kaidah pelafalan disebut dengan apa? Disebut dengan harokat. Harokat. Oke. Nah, harokat ini sering kita sebut juga dengan apa? Huruf hidup, betul nggak? Teman-teman kalau bilang hurufnya berharokat, huruf hidup. Nah, jadi selaras. Lawannya mati adalah hidup, lawannya diam adalah bergerak, lawannya sukun adalah harokat. Nah, sekarang baru kita bahas. Sukun itu diam, harokat itu bergerak. Maksudnya apa yang diam, Bang? Harokat bergerak, apanya yang bergerak, Bang? Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mulai dari harokat. Teman-teman sahabat Quran sekalian, harokat itu basicnya ada berapa? Harokat itu basicnya ada 3. Fathah, dhamma, kasroh, a, i, u. Ya, harokat artinya bergerak. Kenapa? Karena ketika kita melafalkan huruf yang dia ber-a, ber-i, ber-u, berharokat, maka mulut kita akan atau rahang kita akan bergerak. Perhatikan baik-baik. A, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, at, it, ut. Bergerak kan rahangnya? Ba, bi, bu, ka, ki, ku, ta. Pasti bergerak kan? Iya enggak? Sepakat nggak nih? Halo, assalamualaikum. Sepakat atau tidak? Ya, takutnya udah mulai pada oleng nih. Aduh, pusing. Aduh, nggak apa-apa. Pusingnya berpahala, teman-teman. Sepakat ya? Baik. Nah, itu yang disebut dengan harokat itu bergerak rahang kita ketika melafalkan huruf yang ber-a, ber-i, ber-u. Ya. Nah, kalau sukun itu artinya diam. Ketika kita melafalkan huruf yang dalam kondisi disukun, artinya rahang kita diam. Contohnya, ba sukun. Ba sukun kita lafalkan be, diam rahang kita. Tak sukun, diam rahang kita. Atau sin sukun, s. Maaf ya, kirain ada apa ya? Sin sukun, ya. Itu ya. Oke. Nah, jadi dia diam, teman-teman sekalian. Ya. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan ain sukun, maka dia tidak bergerak rahangnya. Gitu. Ya. Ta, diam dia. Enggak ayu-ayu enggak. Ya. Oke. Sip. Sekarang kita lanjutkan, ya. Oke, bismillah. Nah, selanjutnya, ya. Oke, ya. Bismillah. Nah,
Selanjutnya teman-teman sekalian, kalla lauta. Nah, sekarang ainnya dalam kondisi sukun. Ainnya dalam kondisi sukun. Nah, kesalahan apa yang seringkali terjadi teman-teman sekalian? Ketika kita melafalkan ain dalam kondisi sukun, apa yang seringkali terjadi kesalahannya? Nah, kesalahan yang seringkali terjadi adalah dilafalkan dengan cara terputus suaranya, ya, terputus suaranya. Oke, terputus suaranya. Nah, jangan sampai teman-teman melafalkan ain dilafalkan begini, kalla lau ta'lamuna. Nah, ya, ta'lamuna. Jadi tidak boleh ada jarak di antara ain sukun dengan la. Jangan sampai ada jarak, ada jeda hening antara ta dengan la. Ta dengan la nggak boleh ada jarak, diam gitu ya. Nah, kalla lau ta'lamuna. Tapi dia apa? Dia harus gak boleh terputus. Kenapa? Karena dia punya sifat namanya adalah wabaina rikhwin wasyadidin umar. Dia punya sifat namanya adalah tawasud. Tawasud itu artinya dia sedikit mengalir suaranya. Dia sedikit mengalir suaranya. Kalla lau ta'lamu. Nah, tapi jangan sampai suaranya terlalu mengalir. Kalla lau ta'lamuna. Nah, nggak begitu juga. Kalau begitu jadinya rokhwah, mengalir suara. Ain itu tidak mengalir suara, dia hanya sedikit saja mengalir. Ya, tawassut. Jadi cukup kita lafalkan kalla lau ta'la, dikit aja. Ta'la ta'lamuna ta'lamuna ta'la ta'la ta'la. Jadi bukan ta'la ataupun ta'la. Ya. Paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Jadi nggak boleh putus suara. Lantas bagaimana cara melafalkan ain biar dia bisa sedikit mengalir seperti itu? Ain itu teman-teman dia dilafalkan dari mana? Nih, ain itu dia dilafalkan makhrajnya, tempat keluarnya dari mana? Dari wastul halqi. Wastul halqi itu artinya tengah tenggorokan. Tengah tenggorokannya diapain? Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Ya, tengah tenggorokannya ya ditekan. Tuh. Dia dilafalkan dari tepat bagian katup epiglotis. Ya, katup epiglotis. Jadi ketika dilafalkan di tengah tenggorokannya, nanti katup epiglotisnya itu ditekan. Jadi dia agak sedikit mendekat ke dinding tenggorokan. Ta'la. Ta'la. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Begitu. Ta'la. Nah itu ketika nah itu tuh lagi berproses tuh, lagi neken makhrajnya ke dinding tenggorokan. Ta'la. 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 Faham teman-teman semua sampai sini? Jelas teman-teman sampai sini? Nggak bisa kirim bunga, nggak apa-apa, nggak harus ya, gitu. Ya, jelas, paham, baik. Jadi ain dilafalkan tepat dari bagian tengah tenggorokan kita, jangan sampai terputus ta'la ataupun terlalu mengalir ta'la, nggak, tapi cukup sedikit saja ta'la. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Gitu. Oke? Paham? Baik. Sip. Sekarang kita coba baca dulu bareng-bareng ya ayatnya. Oke. Kita praktekkan. Kita pembahasannya sampai sini dulu. Sekarang kita praktekkan yang sudah kita bahas ya. Dari ayat ke 4 sampai dengan 5 kita ulang 2 kali. Kita coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siap? Tsumma
كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Sekali lagi. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين